Selamat pagi adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Lause Yani. Lause Satria. Dan Lause Michael dalam ibadah sekolah minggu GKI Leon versi Online. Kali ini ibadah kita spesial loh Lause Satria. Kenapa spesial? Kan ada saya ya. Saya kan baru pertama kali ikut ibadah online nih. Ya itu spesial sih Lause. Tapi ada yang membuat ibadah ini lebih spesial lagi. Karena kali ini kita sekaligus merayakan Natal. Iya, benar sekali loh Michael. Ini mungkin menjadi Natal pertama kita yang dirayakan secara online. Ya benar sekali. Tapi meskipun online kita harus tetap semangat merayakannya. Benar gak adik-adik? Saya juga semangat sih untuk merayakan Natal ini. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Yuk. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan lebih khusus lagi kami bersyukur karena kesempatan ini kami boleh merayakan Natal. Ya Tuhan, mungkin ini perayaan Natal kami yang pertama, merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan tetap mau menghibur kami, mau menguatkan kami di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Kami siap memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan mau bantu kami untuk berkonsentrasi, memberikan hati, pikiran kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap merayakan Natal kan? Mari kita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dengan menyanyikan Hai Mari Berimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Mari adik-adik dengan para malaikat kita angkat suara kita. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Ada di rumah, di momen Natal ini, teman-teman kalian akan mempersembahkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus. Sebuah pujian yang dikemas dari 3 lagu Natal yang indah. The First Noel, O Come All Ye Faithful, and Joy to the World. Wah ini pasti keren. Bener gak Lause? Sudah gak sabar kita bisa nyanyi bersama dengan mereka. Ayo adik-adik kita bersama-sama di rumah menyanyi dan memuji Tuhan dengan teman-teman kita ini. Shepherds in fields as they lay, in fields
Om Mike, Mm-mm. Natal kali ini kita pasti sepi nggak sih? Iya nih, Natal kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa liburan, Natal nggak liburan, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Ngapain coba? Nge-game aja. Ayo, let's go. Ayo. Sebelahmu itu loh, sebelahmu. Tembakan. Ke kiri. Ya ini loh. Ayo tembak sekarang. Aduh, kena mati. Game kena. over. Meanwhile. Pa, daripada kamu baca buku, ayo bantuin aku dekor rumah. Supaya suasana Natal di rumah kita itu lebih ceria gitu loh. Ayo. Ya, pinter juga ya Mama ya. Dari tadi Ayo. Papa tuh cari ide supaya bisa luangin waktu bersama anak-anak. Bener juga ide Mama. Jadi, Biar anak-anak juga bisa semangat menyambut Natal. Ayo kita ajak mereka untuk mendekor. bentar Pak, tak panggil dulu ya anak-anak ya. Mike, Laura, ayo dong ke sini. Sebentar, Ma. Kita lagi nge-game nih. Aduh Pak, anak kita ini ya. Nge-game terus saja. Susah dibilanginnya. Coba Papa aja yang panggil deh. Capek aku. Iya. Mike, Laura, sini bentar nak. Iya, Pak. Bentar. Kita lagi nge-game nih loh. Mama, kemana ini? Mati lampu. Mama. Nah, kalau gini cari papa mama ya. Soalnya gelap, Ma. Iya, takut jadinya. Duh, kalian ini dari tadi Papa Mama panggil nggak dateng ya. Yeay, terang lagi. Ngegame lagi. Kalian mau kemana? Ya, taruh HP kalian, bantu papa mama dekorasi hias Natal, oke? Ayo duduk Ayo, dulu. ayo. Duduk dulu. Ayo. Nah gitu dong, itu baru anak papa dan anak mama. Lagian dari tadi kalian ngegame terus kerjaannya. Yo, habisnya kita kan Natal ini nggak bisa kemana-mana, sepi-sepi aja, nggak asik, nggak seru, Pak. Iya, bener banget kok. Jadinya kan kita boring. Nah, Natal itu bukan tentang pergi kemana-mana atau ngelakuin yang asyik-asyik atau yang seru-seru seperti having fun gitu. Ya, Natal itu untuk mengingat dan merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kedatangan Yesus ke dunia itu seperti membawa terang di tengah kegelapan dunia. Tanpa Yesus, dunia itu gelap gulita. Ayo, apa artinya? Artinya tidak ada harapan sama sekali. Kalian sendiri tadi sudah ngerasain kan gimana takutnya kalau gelap itu. Iya, takut banget. Nah itu baru kegelapan karena mati lampu sebentar. Kalau kegelapan dunia yang tanpa Kristus itu untuk selama-lamanya. Ngeri kan? Ngeri ya, Ma. Tapi maksudnya ini, apa karena matahari dan bulan menghilang gitu ya? Jadi ngeri ya? Bukan seperti itu. Ini hanya kiasan. Maksudnya begini ya, Kristus itu datang sebagai terang yang menyinari kegelapan dunia. Kita tahu kan dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya dosa manusia terlebih lagi itu makin lama makin besar. Dan hari-hari ini kita lihat dunia itu makin lama makin jahat. Dan ingat ya kalian, setiap dosa itu pasti mendatangkan apa? Maut, hukuman kekal dan kematian kekal. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa terang. Artinya apa yo? Artinya Yesus membawa harapan untuk manusia. Karena misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Itu ya, Ma. Iya,
Ya, kalian ini ya dari tadi kok seperti anak kembar aja ya, kompak ngomongnya. Gue gitu loh, sama Laura. Kalian ini. Adik-adik, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini mempunyai makna yang sangat penting. Ya, maknanya itu bukan hanya perayaan, tetapi adalah misi Allah yang telah digenapi. Misi penyelamatan Allah atas umat manusia di dunia. Jadi Natal bukan soal hadiah, suasana meriah, atau jalan-jalan ke tempat mewah. Tapi Natal adalah anugerah terindah dari Allah. Betul sekali loh Mike. Mari adik-adik kita menyanyikan keyakinan kita dalam pujian Karena Kita. Banyak hadiah yang indah. Hadiah yang indah dan menawan. Tapi sering kita tidak sadar. Namun tak menyadari Seorang bayi telah lahir. Dialah yang membawa keselamatan. Bawa keselamatan untuk manusia. Dan waktu pun berlalu. Dan waktu berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anak Disiksa dan disalibkan. disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasihnya kepada kita. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi, karena kita Dia rela menderita. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia rela disalibkan. Karena kita Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang ini Agar dunia yang bisa hilang diselamatkan. dari hukuman Dari kekal. hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Shalom teman-teman semua, halo, senang sekali karena di hari yang spesial ini Ko Krisna bukan hanya menyapa kalian, tetapi Ko Krisna juga akan membagikan firman Tuhan bagi kalian semua. Namun karena ini kali pertama Ko Krisna muncul di layar handphone kalian, TV kalian, maka Ko Krisna akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Krisna Murti, biasanya dipanggil Krisna. Dan saat ini Ko Krisna pelayanan di remaja GKA Elion Satelit.
Jadi bagi teman-teman yang sudah kelas SMP atau mungkin sudah mulai remaja, kalian akan nantinya akan sering ketemu dengan Ko Krisna. Oke, makan mie di hari Natal, jangan lupa pakai sambal. Sekian dulu perkenalannya, yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang spesial yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami supaya Natal hari ini sungguh boleh menjadi sukacita besar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman sekalian, tema hari ini, tema Natal kita pada hari ini, Ko Krisna bawakan adalah Light of My Life atau cahaya atau terang kehidupanku. Nah, di hari Natal ini Ko Krisna ingin mengajak setiap kita kembali belajar atau mengingat kembali makna Natal bagi setiap kita. Apakah kita sudah memiliki terang di dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, apakah kita sudah menjadi anak-anak terang, kita hidup di dalam terang dan membawa terang di dalam kegelapan dunia. Yuk mari Ko Krisna ajak kita membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Ko Krisna akan bacakan, tetapi Ko Krisna juga ajak teman-teman untuk bisa membacanya di rumah kalian masing-masing ya. Yesaya 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian itu berada di dalam keadaan yang gelap? Pernah nggak kalian berada di dalam kegelapan? Pernah nggak teman-teman? Bukan di malam hari ya, tetapi benar-benar di dalam kegelapan. Mungkin minimal, pernah nggak sih kalian mengalami keadaan mati lampu di malam hari? Nah, pernah nggak? Tapi mati lampunya bukan di rumah kalian sendiri, bukan di kamar sendiri. Tetapi mati lampunya satu kawasan, satu komplek. Pernah nggak teman-teman? Ko Krisna harap pernah ya, karena Ko Krisna merasa hari-hari ini jarang sekali mati lampu teman-teman. Gitu ya, nggak kayak waktu Ko Krisna seumur kalian, sering kali mati lampu dan matinya itu malam. Setiap hujan, nah apalagi kan sekarang musim hujan nih, setiap kali hujan pasti deh mati lampu. Nah pernah nggak kalian berada di dalam kegelapan yang seperti itu? Benar-benar minim cahaya. Atau mungkin jangan sampai ya, pernah nggak kalian terkunci di gudang? Nah Ko Krisna harap yang kali ini kita nggak sampai ngalami. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu berada di dalam keadaan yang begitu gelap? Di tempat yang gelap, pernah nggak kalian mengalami? Kalau kalian pernah mengalami, kira-kira apa sih yang kalian rasakan pada saat itu? Nah teman-teman, Ko Krisna pernah berada di dalam keadaan yang gelap, di dalam kegelapan. Bukan hanya ketika mati lampu, ketika Ko Krisna seumuran kalian, bukan, tetapi Ko Krisna pernah waktu itu ketika Ko Krisna studi di Bandung, teman-teman, Ko Krisna dengan teman-temannya Ko Krisna seangkatan ya sekitar 20 itu pergi ke salah satu tempat cagar budaya, yaitu Goa Jepang dan Goa Belanda. Nah itu goa-goa yang bekas peninggalan penjajahan Indonesia dulu, di mana ketika Indonesia dijajah. Nah itu ada Goa Jepang dan ada Goa Belanda teman-teman. Nah waktu itu Ko Krisna bersama dengan teman-teman itu main ke sana. Nah ketika kita datang di goa itu, sebelum kita masuk, itu di depannya ada orang nyewain senter teman-teman. Tapi karena berhubung senternya mahal, biaya sewa senter mahal, maka kita memutuskan enggak deh. Kita enggak beli, kita enggak pinjam, kita pakai flash handphone teman-teman. Nah kalian tahu sendiri yang namanya goa itu pasti
dalam teman-teman, dia pasti menurun. Tetapi yang goa yang Ko Krisna masukin itu nggak menurun, tetapi panjang sekali. Dan itu gelap. Yang namanya goa itu, jadi goa Jepang dan goa Belanda ini guanya cukup besar, cukup panjang dan di dalamnya itu banyak sekali lorong teman-teman. Karena pada waktu itu banyak sekali untuk menyimpan bahan pangan, amunisi pada penjajahan waktu itu. Jadi gua itu sangat besar, sangat panjang, terbagi dengan banyak lorong dan sama sekali tidak ada cahaya. Jadi tidak dipasang listrik sama sekali teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin itu akan benar-benar gelap teman-teman. Nah jadi kami mulai masuk dan kita pakai handphone, pakai flash handphone. Nah kalian tahu sendiri teman-teman. Sekalipun kita pakai flash handphone, kita itu tetap merasakan betapa gelapnya gua itu. Karena kalian tahu ya bedanya flash dengan senter. Kalau senter itu cahayanya lurus teman-teman. Makanya sangat baik untuk menunjukkan jalan. Tetapi kalau flash handphone itu cahayanya itu menyebar. Jadi walaupun kita pakai cahaya, tapi cahayanya sama sekali tidak menyinari sekeliling kita. Jadi Ko Krisna masih merasakan kegelapan. Dan ketika Ko Krisna masuk semakin dalam teman-teman, semakin merasakan kegelapan, apa yang Ko Krisna rasakan? Di situ Ko Krisna merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa sih kok Ko Krisna itu takut dan khawatir? Padahal rame-rame nih teman-teman. Banyak teman. Ada 20. Tapi kenapa Ko Krisna tetap merasakan ketakutan dan kekhawatiran? Ada 4 hal yang Ko Krisna takutkan dan khawatirkan. Yang pertama, karena Ko Krisna tidak tahu arah. Ketika kita di dalam kegelapan teman-teman, kita itu tidak tahu kemana arah kita ya. Yang benar arahnya kemana ya. Entah sini, atau sini. Ketika kita di tengah-tengah kegelapan, kita tidak tahu arah kita teman-teman. Itulah kenapa Ko Krisna takut dan khawatir. Yang kedua, kenapa Ko Krisna takut dan khawatir? Karena selain Ko Krisna tidak tahu arah, Ko Krisna tidak tahu ada apa yang ada di depan. Apa yang ada di sekeliling Ko Krisna nggak tahu. Entah ada serangga, entah ada lubang, bahkan mungkin sesuatu yang halus-halus itu Ko Krisna nggak tahu teman-teman ya. Ada apa di depan, ada apa di sekitar. Itulah kenapa Ko Krisna takut dan khawatir. Dan yang ketiga, kenapa Ko Krisna takut dan khawatir? Karena Ko Krisna takut sendirian. Walaupun rame-rame, tapi itu gua besar teman-teman. Kalau sampai kita terpisah satu dengan yang lain, waduh celaka teman-teman. Apalagi banyak lorong itu. Ya kan? Jadi Ko Krisna takut sendirian. Takut ditinggal. Dan yang keempat, kenapa Ko Krisna takut, Ko Krisna khawatir? Karena Ko Krisna takut tersesat, Ko Krisna bisa masuk, tetapi Ko Krisna tidak bisa kembali. Itulah kenapa Ko Krisna takut dan khawatir. Nah teman-teman, maka ketika kita berada di dalam kegelapan, kira-kira hal apa sih yang paling kita inginkan, hal apa yang paling kita harapkan supaya membuat kita tenang, membuat kita tidak takut atau khawatir? Apa itu teman-teman? Iya, yaitu sebuah cahaya teman-teman. Maka betul teman-teman, ketika kami semakin melangkah dan ketika perlahan-lahan kita melihat setitik cahaya, perlahan-lahan perasaan takut dan khawatir itu hilang teman-teman. Cuma lihat setitik cahaya, tiba-tiba perasaan takut dan khawatir itu hilang menjadi apa? Tenang dan menjadi sukacita. Kita melihat cahaya teman-teman. Dan cahaya yang kita lihat itu bukan sembarang cahaya. Cahaya yang kita lihat itu adalah sumber cahaya yang dapat menembus kegelapan dan bahkan melenyapkan kegelapan. Ketika kami melihat setitik cahaya itu teman-teman, kita mulai tenang, kita mulai sukacita, kita mulai berjalan. Ketika kita melihat terang, kita melihat arah kita menuju cahaya. Jadi ketika kami berjalan menuju cahaya, semakin kita mendekati, maka apa? Cahayanya itu semakin besar dan semakin menerangi. Dan akhirnya teman-teman, apa? Hore! Kita keluar teman-teman. Jadi dari kita masuk di pintu yang belakang, kita berjalan cukup jauh dan akhirnya kita keluar di pintu yang lain. Dan Ko Krisna yakin teman-teman, ketika kita pun mengalami kegelapan, katakan deh mati lampu, ketika Ko Krisna mengalami mati lampu yang cukup lama, udah takut, udah kepanasan. Ketika lampu tiba-tiba nyala, yang terjadi apa teman-teman? Teriakan sukacita, hore lampu nyala. Dan itu teman-teman,
Ko Krisna rasakan yang sukacita itu bukan cuma Ko Krisna. Tetapi tetangga-tetangga yang bersorak sukacita itu kedengaran. Betapa bersukacitanya ketika kegelapan itu lenyap. Dan itulah yang barusan kita baca dari cerita bangsa Yehuda, teman-teman. Mereka dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Ketika kegelapan lenyap, maka kita akan bersukacita. Di situ ada sorak-sorak. Teman-temanku sekalian, cahaya di dalam kegelapan itu adalah sebuah contoh gambaran dari sebuah pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan terjadi. Nah, biasanya kebalikan dari hal buruk yang kita alami. Ko Krisna ulangi, apa sih itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan terjadi. Dan itu biasanya adalah sesuatu yang baik. Kebalikan dari hal yang buruk yang sedang kita alami. Teman-teman, sama seperti cahaya yang melenyapkan kegelapan. Sama seperti terang yang melenyapkan kegelapan. Begitu juga pengharapan akan melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Teman-temanku sekalian, sadar nggak kita bahwa seperti bangsa Yehuda yang berjalan di dalam kegelapan, kita pun sebenarnya juga sedang berjalan di dalam kegelapan. Karena dosa-dosa kita, karena dosa turunan dari orang tua kita. Sadar nggak kita bahwa kita sih sebenarnya sedang berjalan di dalam kegelapan? Sadar nggak kita bahwa kita pun sebenarnya sedang berjalan di dalam kebinasaan? Sadar nggak kita, teman-teman? Apa kegelapan itu emangnya? Kegelapan itu adalah ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita hidup semau kita. Kita hidup di dalam amarah. Kita hidup dalam benci. Kita hidup dalam iri hati. Kita hidup di dalam melawan orang tua, memberontak orang tua kita, membenci sesama kita. Kita mungkin mencuri, kita mungkin berpikir yang jahat dan masih banyak lagi. Itu adalah sebenarnya kita sedang berada di dalam kegelapan, teman-teman. Karena kita tidak percaya Tuhan, kita hidup semau kita sendiri. Dan apa buktinya kalau kita hidup di dalam kegelapan? Kita merasakan kekosongan dalam hidup kita. Pernah nggak teman-teman kita merasa kosong? Walaupun banyak teman kok rasanya sendiri ya, kok rasanya sedih ya. Pernah nggak teman-teman? Nah kalau kita pernah merasakan itu adalah bukti bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam ketakutan. Selama kita hidup, kita penuh sekali, banyak sekali ketakutan. Di rumah kita takut, di sekolah kita takut, banyak sekali ketakutan. Entah takut gagal, takut ini dan itu. Kita hidup di dalam ketakutan. Dan itu tidak enak, teman-teman. Ingat, kegelapan itu membawa ketakutan di dalam hidup kita. Maka, apa yang kita butuhkan? Ya, yaitu terang di dalam hidup kita. Terang yang menembus dan melenyapkan kegelapan yang ada di dalam hati kita. Dan terang itu, teman-teman, telah hadir melalui kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini, yaitu Natal. Natal adalah kelahiran, teman-teman. Dan terang itu dinyatakan lewat kelahiran Tuhan kita, Yesus. Mari Ko Krisna ajak kita membuka dari Yohanes 1, ayatnya 1 yang kelima. Yesus adalah janji yang diberikan dari Yesaya yang sudah kita baca sebelumnya. Mari Ko Krisna ajak kita membaca sama-sama. Teman-teman baca di rumah ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan teman-teman, dalam Dia ada hidup dan apa? Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah kenapa teman-teman Natal itu begitu sangat spesial. Karena bukan hanya kelahiran bayi biasa.
Bukan kelahiran biasa teman-teman. Bukan biasa, kelahiran biasa, bukan bayi biasa yang lahir teman-teman. Tetapi apa? Tetapi lahirnya terang hidup bagi setiap kita. Yang menembus kegelapan jiwa kita, yang menerangi perbuatan-perbuatan dosa kita, dan memberi arah tujuan yang baru dalam hidup setiap kita. Itulah kenapa teman-teman hari ini ketika kita merayakan Natal, kita kembali mengingat bahwa kita memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, dalam kita yang berjalan dalam kegelapan, ada terang yang hadir teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kalian menerima terang itu? Sudahkah kalian mengenal terang itu? Yesus yang lahir untuk kita. Sudah nggak teman-teman? Kalian mengenal, kalian menerima terang itu. Kalau kalian belum mengenal, kalau kalian belum menerima, biarlah hari ini adalah momen kalian dapat mengenal terang itu, kalian dapat menerima terang itu dalam hati kalian, supaya terang itu boleh menyinari hidup kalian, boleh menerangi hidup kita. Dan yang kedua, jika teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melihat, yang sudah mengenal, yang sudah menerima terang itu, sudahkah, perhatikan, kalian berjalan mendekat kepada terang tersebut? Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, atau justru jangan-jangan kita lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Teman-teman, ketika Ko Krisna berada di dalam kegelapan gua, ketika Ko Krisna melihat cahaya di ujung, Ko Krisna tidak diam teman-teman. Karena Ko Krisna tidak suka dengan kegelapan. Ko Krisna takut dengan kegelapan. Maka Ko Krisna segera berjalan melangkah menuju terang itu. Bagaimana dengan kalian? Masihkah kita hidup di dalam dosa-dosa kita? Masihkah kita lebih senang tinggal di dalam kegelapan? Jika demikian, kita tidak akan pernah memiliki sukacita teman-teman. Kegelapan membawa kepada ketakutan, tetapi terang membawa kepada kedamaian dan sukacita. Yang ketiga, kalau kalian saat ini sudah berjalan kepada terang, sudahkah kita hidup di dalam terang dan membawa terang itu ke dalam kegelapan? Mencari teman-teman kita yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kegelapan. Maukah kita datang memberitakan sukacita besar, memperkenalkan Kristus, terang itu kepada teman-teman kita yang masih di dalam kegelapan, yang belum mengenal Kristus di hati mereka? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Secara khusus di hari yang spesial ini Tuhan. Di hari kelahiran-Mu yang boleh kami rayakan. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di dalam hati setiap kami. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mengundang Engkau untuk datang, untuk tinggal di dalam hati kami. Sehingga Engkau boleh menerangi hidup kami. Hidup yang semau kami. Hidup yang tidak taat. Hidup yang tidak takut dengan Tuhan. Hidup yang memberontak. Hidup yang melawan orang tua. Hidup yang penuh dengan kebencian. Hidup yang penuh dengan sakit hati. Hidup yang penuh dengan iri hati. Hidup yang penuh dengan kebohongan dan masih banyak lagi. Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir di dalam hati kami. Kami undang Engkau untuk boleh datang. Supaya sungguh Tuhan di Natal kali ini kami sungguh boleh memiliki sukacita yang sejati. Tuhan, bagi setiap kami yang sudah menerima Engkau, tetapi kami yang masih hidup di dalam kegelapan, ya Tuhan, ampuni setiap kami. Dan Tuhan tolong supaya cahaya-Mu, terang-Mu semakin menyinari kami. Sehingga kami merasa malu dan kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kami meninggalkan kegelapan hidup kami. Dan kami Tuhan yang sudah boleh hidup di dalam terang-Mu. Tuhan tolong supaya kami pun boleh membawa terang-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman kami yang masih tinggal di dalam kegelapan. Tuhan tolong kami untuk boleh mengenalkan Engkau di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengharapan yang Engkau boleh berikan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Biarlah ketakutan dan kekhawatiran kami boleh lenyap. Karena kami hidup di dalam terang yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat Hari Natal. Adik-adik, kedatangan Yesus itu seperti terang yang datang di tengah-tengah kegelapan. Seperti lilin ini yang menyinari kegelapan di sekitarnya. Seperti itulah kehadiran Kristus di dalam hidup manusia. Mari kita kembali mengenang malam lahirnya Tuhan Yesus. Malam di mana Kristus, Juru Selamat dunia, hadir di tengah umat manusia. Bersama teman kita, Keisha, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Oh Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Adik-adik, dari waktu ke waktu kita merayakan Natal. Mulai dari kita kecil hingga saat ini. Jangan sampai setiap perayaan berlalu begitu saja. Tetapi coba carilah makna yang terpenting di dalam berita Natal. Natal adalah kabar baik. Lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang telah menyelamatkan kita semua. Sungguh kabar sukacita yang menggembirakan. Doalah Sulawesi di sini. Natal kalian dipenuhi dengan sukacita sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. We wish you a Merry Christmas. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy Good tidings we bring. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Tetap semangat beribadah ya. God bless you. Merry Christmas guys. Semangat ibadah online-nya ya. We miss you. Merry Merry Christmas. Christmas. Guys. Jadi berkah. Jadi berkat keluarga rumah ya. We miss you. Merry Christmas adik-adik. Semangat ibadah online-nya ya. We miss you. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian supaya semua bisa ikut sekolah minggu Natal bersama-sama. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi Online.